Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Kalau Kak Stevi dan Willy, luar biasa. Kakak yakin adik-adik semua pasti sehat ya? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, memuji nama Tuhan dan bersukacita. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Yeah, every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful Sebelum kita dengar pesan Tuhan hari ini, Kak Hana mau ajak kita untuk ingat lagi pesan Tuhan lewat karya adik-adik. Nah, pertama ada mahkota. Dari sini kita belajar untuk minta hikmat Tuhan yang akan jadi mahkota kemegahan dan kehormatan. Ada smiling onigiri yang selalu bersuka cita. Jangan lupa untuk selalu siap dalam segala keadaan. Ada bucket list yang ajar kita bertanggung jawab dan tangan berjendela yang ingatkan kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Wih, berikutnya ada jembatan. Keren ya? Kita diajar jadi anak Tuhan yang taat dan jadi jembatan untuk orang lain supaya mengenal Tuhan Yesus. Kita juga harus jadi lonceng pembangun untuk orang di sekitar kita. Kring-kring. Jangan sampai rohani mereka tertidur ya. Terakhir ada orang-orangan yang bergandengan tangan. Yuk kita juga mau bersama bersehati mengikut visi dan tujuan Tuhan. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau bersehati, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kau kumpulkan kami kembali Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Biar Engkau yang berkati kami, hati kami, telinga kami mau fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kau yang bicara buat kami, karena kami udah siap mendengar. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah siap untuk mendengarkan firman. Kita mau sama-sama katakan, amin. Nah, oke adik-adik, hari ini Kak Hana mau tanya dulu nih sebelum kita dengar pesan Tuhan hari ini. Adik-adik ada yang pernah pergi ke pantai nggak? Kak Hana percaya adik-adik pasti pernah dong ya liburan sama keluarga pergi ke pantai ini. Nah, Kak Hana ada cerita sedikit nih. Jadi waktu itu Kak Hana pergi ke pantai,
Nah, lalu kita bersama-sama nih sekeluarga, kita mau naik perahu untuk pergi ke seberang. Jadi ada pulau gitu ceritanya. Nah, waktu itu Hana masih kecil ya. Waktu itu udah pakai pelampung, udah siap untuk pergi ke seberang. Nah, pada saat perahunya ini ada di tengah laut, waduh, Hana ketakutan. Kira-kira kenapa ya? Karena perahu yang Hana tumpaki itu geser kiri, geser kanan. Wah, Hana takut nih. Hana pikir, aduh, kayaknya bentar lagi bakal tenggelam. Nah, adik-adik, cerita hari ini ada hubungannya nih sama perahu. Kira-kira cerita apa ya? Kalau gitu, kita mau buka Alkitab kita dulu ya. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Matius 14 ayat 24 sampai dengan 28. Nah, Hana akan bacakan untuk adik-adik di rumah ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah adik-adik, jadi ceritanya tuh pada saat itu setelah peristiwa 5 roti 2 ikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang lewat Danau Galilea, adik-adik ceritanya. Nah saat itu murid-murid naik apa? Naik perahu ya. Ceritanya murid-murid dari pinggir sini mereka jalan dan adik-adik tiba-tiba apa tadi katanya ada gelombang karena angin sakal adik-adik. Nah adik-adik ada gelombang sehingga perahunya geser kiri, geser kanan dan ombang-ambing gelombang dan adik-adik murid-murid pastinya ketakutan ya. Nah adik-adik ingat gak? Ayo tadi siapa yang suruh murid-murid untuk pergi ke seberang? Siapa? Yesus yang suruh adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka untuk pergi ke seberang, harusnya mereka gak takut ya. Mana mungkin Tuhan Yesus membiarkan mereka tenggelam dan kemudian mati adik-adik. Nah, seperti tadi yang kita udah lihat di Alkitab, pada pukul 3 malam, datanglah siapa? Yesus adik-adik. Yesus datang dan murid-murid malah semakin ketakutan. Kenapa ya? Nah, murid-murid waktu itu pikir, wah, jangan-jangan yang lagi jalan di atas air itu ada hantu. Tetapi Petrus yang saat itu melihat, nah, wah, dia mengimani nih. Seperti ini Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bilang apa tadi? Tenang, jangan takut. Nah, setelah itu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Nah, adik-adik dari kisah tadi ada dua sisi nih. Ada sisi Petrus, ada sisi murid-muridnya yang lain. Nah kalau kita lihat Petrus ya, Petrus kemudian turun dari perahu dan berjalan menuju kepada Tuhan Yesus. Sementara murid-murid lain tetap ketakutan. Mereka tetap diam di dalam perahu yang terombang-ambing oleh gelombang itu. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik mau jadi siapa? Mau jadi Petrus yang mau berjalan maju kepada Tuhan, atau mau jadi murid-muridnya yang tetap diam dalam ketakutan. Nah adik-adik, jadi itu dia tadi ya, ada Petrus dan murid-murid lainnya yang berbeda sifatnya saat mereka lagi terombang-ambing gelombang. Nah adik-adik, pesan Tuhan minggu ini ada hubungannya juga tentang gelombang, yaitu berjalan mengatasi gelombang. Nah adik-adik, jadi pada pesan Tuhan minggu ini kita juga mau diajak Tuhan untuk berjalan untuk mengatasi gelombang yang ada. Tapi gelombang yang dimaksud di sini bukan gelombang di laut, bukan gelombang di danau, pokoknya bukan gelombang air. Nah di sini Kak Hana nih udah pegang ada beberapa contoh gelombang yang Hana yakin adik-adik pasti pernah mengalami salah satunya. Nah ini yang pertama nih, Hana pegang diberi tanggung jawab. Nah adik-adik pasti pernah dong ya diberi tanggung jawab, misalnya jadi ketua kelas atau jadi ketua kelompok yang kadang-kadang mungkin adik-adik pasti, aduh ini berat banget buat aku nih. Nih karena tampil di sini ya supaya adik-adik inget nih, ini salah satu contoh gelombangnya. Terus berikutnya yang kedua nih, ada ini cemas ketika ujian. Nah kalau adik-adik mungkin pernah merasa khawatir atau takut terhadap suatu hal lainnya. Berikutnya nih adik-adik ada pandemi COVID-19.
Nah, kalau ini sepertinya gelombang yang lagi kita alami bersama-sama ya. Adik-adik mungkin ada yang sedih nih, gak bisa keluar, gak bisa pergi main, atau gak bisa pergi belajar bersama dengan teman-teman. Nah, berikutnya nih yang terakhir, ada ini nih, sesuai dengan pesan Tuhan di minggu kemarin. Kalau adik-adik masih ingat tentang hal yang tidak terduga nih, bisa aja ada hal-hal gak enak yang bisa terjadi sehingga kita perlu berjaga-jaga. Jadi ternyata ini baru contoh sebagian kecil dari banyaknya gelombang yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik tenang aja, karena di sini Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita ingat satu hal, yaitu selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, sama seperti murid-muridnya tadi adik-adik, yang di tengah gelombang, Tuhan Yesus pun mau bilang sama kita untuk tetap tenang, jangan khawatir, karena kita bersama dengan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, dari peristiwa ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, kita bisa ingat nih, misalnya nih, kayak ini airnya nih ya, gelombangnya, Tuhan Yesus ada berdiri di sini. Nah, kita bisa ingat kalau semua masalah yang terjadi ini, semuanya ada di bawah kakinya Tuhan Yesus. Mau sebesar apapun masalah yang terjadi, sebanyak apapun, semuanya itu ada di bawah kakinya Tuhan Yesus. Sehingga kita gak perlu takut lagi. Nah, adik-adik, jangan fokus sama besarnya gelombang yang ada, tetapi kita mau fokus sama apa sih maksud Tuhan dari gelombang yang terjadi itu. Nah, kita lihat ya, yang pertama nih, misalnya diberi tanggung jawab. Nah, di situ Tuhan tuh lagi mau melatih karakter kita. Terus juga misalnya ketika kita cemas atau merasa khawatir, nah Tuhan mau ingetin ke kita, jangan lupa untuk melibatkan Tuhan, jangan lupa untuk berdoa. Nah, adik-adik, kalau yang ketiga nih, pandemi COVID-19, Tuhan lagi ajarin kita untuk hidup bersih, cuci tangan, pakai masker, dan juga yuk kita mulai lagi waktu-waktu yang ada dengan lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir nih, ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Nah, seperti pesan Tuhan di minggu kemarin, yaitu Tuhan mau kita, ayo kita udah bersiap-siap atau belum? Bentengnya udah ada belum? Kalau nanti tiba-tiba ada musuh, ada masalah yang tiba-tiba terjadi. Nah, adik-adik, selain itu Tuhan juga mau kasih lihat kepada kita nih, kalau kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, misalnya suatu hari nih kita dikasih satu permasalahan, misalnya salah satu dari sini nih adik-adik, misalnya ketika kita cemas ketika ujian, nah kita pasti akan berdoa sama Tuhan dong, Tuhan tolong aku dong, atau apapun itu ya adik-adik. Nah, nanti di situ pada waktunya Tuhan akan melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat, dan ketika kita melihat, wah Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, kita akan terkagum lagi dan kita tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sehingga berapa banyak pun, seberapa besar pun gelombang yang nanti akan terjadi, kita tetap ingat kalau kita punya Tuhan yang hebat, jadi kita gak perlu khawatir lagi. Nah, adik-adik, dari pesan minggu ini, Tuhan Yesus mau ajak kita semua untuk berjalan mengatasi gelombang. Nah, kita mulai dari langkah kita, seperti Petrus nih, yang mau melangkah maju ke depan, ke arah yang benar, dengan iman, dan mata rohaninya yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, kalau gitu yuk kita mau bersehati lagi, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh dengar pesan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, seberapa besar pun gelombang yang kami akan alami, kami gak akan takut. Kami siap untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau. Mata rohani kami tetap mau Tuhan terus tertuju kepada Engkau. Kau yang berkati kami, apapun yang akan kami kerjakan berikutnya Tuhan, Kau yang terus bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang udah siap untuk berjalan mengatasi gelombang bersama-sama dengan Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Jangan kemana-mana adik-adik, ikut Hana bikin sleepers yuk. Kita siapin styrofoam atau kardus, kertas HVS, origami, dan jangan lupa juga kita butuh lem atau double tip. Dan yang gak kalah penting juga gunting. Terakhir, alat tulis dan alat warna sesuai kebutuhan ya. Oh ya, hampir lupa, kita butuh stickers atau cetakan sandal. Langsung ke meja yuk. Oh ya, Hana balik menjadi warna putih. Sekarang kita taruh slipersnya, ambil pensilnya, dan siap kita mau garis terus mengikuti bentuk sendal. Dan kita ambil gunting,
Dan hasilnya pun jadi seperti ini. Oh ya adik-adik, jangan lupa kertas HVS yang tadi udah kita siapkan, kita gunting dan kita bentuk menjadi persis seperti styrofoamnya tadi. Karena si HVS-nya ini yang akan menjadi alas untuk slippers yang akan kita buat. Karena akan taruh masing-masing sepasang ya. Berikutnya kita butuh origami, penggaris, dan langsung kita bikin 2 buah ukuran 18 x 6 cm. Nah, sekarang siap kita tempel dan Kana taruh di kiri, Kana taruh di kanan, dan jadi seperti ini. Oh ya, Kana hias juga seperti ini supaya nggak bosan dan juga untuk pesan Tuhannya yaitu berjalan mengatasi gelombang. Dan Kana mau tambahkan gantungan, adik-adik silakan ganti dengan bahan yang ada di rumah. Selamat mencoba! Nah adik-adik, dari activity yang tadi kita buat yaitu membuat sendal atau slippers. Nah semoga adik-adik di rumah selalu ingat supaya kita terus melangkah dengan iman kita, mata rohani kita tetap tertuju kepada Tuhan, dan kita siap untuk berjalan mengatasi gelombang. Oke adik-adik, mana nih suaranya yang siap untuk mengatasi gelombang? Tuhan Yesus memberkati.